Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. في كتابه رسالة المذاكرة إلى أن قال وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله عز وجل إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فتقرب العبد إلى ربه بطاعته وخدمته وتقرب الرب من عبده بفضله ورحمته. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن ربه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الزبور ابن آدم أطعني أملأ قلبك غنى ويديك رزقا وجسمك صحة. وأوحى الله إلى الدنيا يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. وقال بشر بن الحارث رحمه الله ذهب أهل الخير بالدنيا والآخرة. وقال يحيى بن معاذ أبناء الدنيا تخدمهم العبيد وأبناء الآخرة تخدمهم الأحرار. فإن أردت يا أخي أن يكون لك عز لا ينقضي وسؤدد لا ينقطع وشرف لا يذهب ومجد لا يبلى فأطع ربك فإن الله قد جعل ذلك كله في طاعته يكرم به من أطاعه من عباده. وقد أكرم الله عبادا أطاعوه فحررهم من رق الشهوات وطهر قلوبهم من دنس الالتفات إلى الفانيات وأجرى على أيديهم خوارق العادات وعجائب البركات وعجائب الكرامات من الإخبار بالمغيبات وإدرار البركات وإجابة الدعوات وإدرار البركات وإجابة الدعوات. فأصبح الناس يقتبسون من أنوارهم ويقتدون بآثارهم ويتوجهون بهم إلى الله في كشف مهماتهم ويسألونه بحقهم في دفع ملماتهم ويستشفعون بمواطئ أقدامهم ويتبركون بتربة ضرائحهم. وقد أكرمهم سبحانه بما هو أجل من ذلك وقذف في قلوبهم من نوره وحشاها من خالص معرفته ومحبته وآنسهم في خلواته بذكره فاستوحشوا من خليقته وأعد لهم النعيم المقيم في دار النعيم ووعدهم النظر إلى وجهه الكريم ورضاه عنهم أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. Melanjutkan
di dalam kitab Risalatul Mudzakarah tentang balasan atau hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang patuh, taat, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya disebutkan tentang surga, dijauhkan daripada neraka, diberikan kekuasaan dari suatu tempat, kemudian dipakaikan dengan pakaian yang mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan oleh Allah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini masih di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisul Qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an." Bila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku shibron, ukuran satu jengkal, mendekatkan kepada Allah tentunya dengan taat, dengan ibadah, dengan khidmah, kebaikan. Itu cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmatnya Allah, karunia Allah, taufik Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mendekatkan dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan kesibukan-kesibukan lain, majelis ilmunya dan yang lain sebagainya. Cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang wajib ditambahkan, dihiasi dengan sunnah dan adab. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah ukuran satu jengkal, artinya walaupun dengan ibadah yang sedikit, ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku Allah mendekatkan diriku kepadanya ukuran satu dzira'. Satu dzira' itu satu hasta. Kalau satu jengkal mungkin kisaran 20 cm. Ya, kisaran 20 cm satu jengkal. Kalau satu dzira' itu kisaran 48 cm. Jadi 2 kali lipat lebih. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, Allah itu juga membalas ibadah kita dengan minimal itu 2 kali lipat dari yang kita keluarkan, yang kita lakukan. Double minimal pahala yang kita dapatkan. Karena apa? Allah enggak berpindah-pindah. Juga Allah enggak menetap satu tempat. Kan gitu. Kalau kita belajar ilmu tauhid demikian. Allah enggak bertempat dan Allah enggak berpindah-pindah. Sehingga kalau disifatkan Allah mendekatkan, maksudnya dengan rahmatnya, dengan karuniahnya, dengan hidayahnya, banyak kepada hambanya dengan sedikit ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Sedikit ibadah seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah memberinya karunia rahmat banyak. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ukuran satu hasta 48 cm, maka aku akan mendekatkan diriku padanya ukuran satu bak. Satu bak itu ya tangan kita seperti ini sampai lebarnya dada, ya sampai sini.
Ya kurang lebih 1,5 meter. Ya. Kurang lebih 1,5 meter. Ya kalau kita 48 cm dibalas oleh Allah 1,5 meter. Kalau dalam tafsir atau makna hadis, ba itu ukurannya arba'atu azru, 4 dhira. Jadi 48 cm kali 4. Sing iso hitung-hitungan cepet. 192, hampir 2 meter. Cepetan aku kabeh. Ya. 192, hampir 2 meter. Jadi 4 kali lipatnya. 4 kali lipat dari seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia memperbanyak ketaatannya, ibadahnya, kebaikannya, maka Allah juga memperbanyak rahmatnya, karunia-Nya dan hidayahnya. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Bila datang kepadaku jalan, maka aku akan datang kepadanya dengan jalan yang lebih cepat. Ada mengatakan harwalah itu al-isra fil masyi dunal khabab. Jadi jalan cepat, enggak sampai dianggap lari. Jalannya cepat. Allah enggak berjalan. Manusia berjalan. Kalau dia datang kepada Allah berjalan, masa kita mau ngadep Allah jalan? Kapan tutup? Kapan ketemu nih? Enggak ketemu kan? Maksudnya kalau dia ketika ada panggilan, seruan ibadah atau ingin mendekat ketika mau melakukan ibadah itu dengan semangat, dengan serius. Itu maksudnya wa idza atani yamshi. Kalau dia bersegera ketika ada panggilan ketaatan atau seruan ketaatan, atau dia ingin berbuat baik itu dengan semangat dan serius, ataituhu harwalah, maka aku datang lebih cepat kepadanya. Artinya lebih sebelum ia melakukan ketaatannya, Allah mengguyurkan kepada dia rahmat. Jadi belum melakukan tapi Allah sudah memberikan. Kan dia semangat. Kalau kita kan enggak ya. Contoh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo sing nyekel HP sik dolinan HP. Sing delok TV sik ditutupno TV ne. Sing omong-omongan yo ditutupno sing rokokan. Dipateni ta dintekno. Kan ngono ya. Ditokno eman nanggung, dipateni ditutupno ya rasane siji. Iya. Ya bener enggak? Rokokan sik itu rong sedot azan dipateni. Kok wis tak tutupno mari salat, kira-kira rasane padha karo sing pertama? Enak wis. Ditutupno rokokane ngenteni marine azan wis ndang mari azan kok aku berangkat antekno sik. Apa langsung pateni iki setan iki buak, Eman setane tak obong, tak entek-entekno, tak obong kabeh sampai entek setane. Yo, dalile ngono. Paling misale emano iku gak nikmat sebetulnya. Waduh, rek. Nikmat apa gak? Iki bagi perokok iki. Nikmat apa enggak? Gak enak lho cepet-cepetan padahal lewan. Ngono dipaksa. Wis padha-padha gak enak buak nak mari sih. Utamakan untuk sholat. Mosok kalah karo truk-truk itu. Utamakan apa? Selamat. Jadi gak usah ngoyo-ngoyo. Rokokan iku kok iso. Ya. Lek iso ya mandek maksudnya. Engko iso ngene surga tandi gak karepe sak urusan. Tapi sholat gak iso nek surga saiki. Kan gitu. Sholat mau ditunda kapan lagi? Gak ada waktunya wis sini. Lah, ketika kita dengan panggilan ibadah itu semangat, serius, apapun tidak menghalangi kita, maka sebelum kita melakukan ibadah tersebut Allah sudah mengguyurkan rahmatnya kepada kita. Kan enak. Ibarat pegawai durung kerja wis digaji dhisik. Kenapa? Karena dia tahu majikannya kalau pegawainya ini benar-benar serius, sungguh-sungguh. Nah Allah Maha tahu dengan kita.
Jadi gak usah kate menipu Allah. Allah Maha tahu dengan kita. Kalau kita benar-benar serius ketika ada panggilan kebaikan, ketaatan, ibadah, semangat, maka sebelum kita melakukannya kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Fataqarrubul abdi ilallah ila rabbih bi ta'atihi wa khidmatihi. Cara mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan ketaatan, dengan khidmah, mengabdi. Dan cara wa taqarrubur rabbi min abdi, cara mendekatkan dirinya Allah kepada hambanya bi fadlihi wa rahmatih, dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lek wis ero jadwale pengajian, waktunya salat, iku wis gak usah bingung sing liyane. Tutupen kabeh, ojo diurus liyane, dahulukan ketaatan. Maka rahmatnya Allah selalu menyelimuti kita. Ini keuntungan bagi yang beramal soleh. Ini masih niat. Loh, kenapa demikian? Rasulullah sudah berkata, niatul mu'min khairan min amalih. Dalam riwayat yang lain, niatul mu'min ablagh min amalih. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Makanya Allah sudah membalas duluan dengan dia semangat serius ketika mau melakukan, masih berangkat, itu sudah dibalas. Kenapa? Allah tahu isi hatinya. Ini serius. Ini serius. Lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Amalnya mungkin masih ada syaibatur riya, ada campuran-campuran pamer. Tapi niatnya, seriusnya tadi nggak ada campuran apapun. Karena itu sudah didahului oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayatnya ablagh min amali, lebih mantap dalam menyampaikan seorang hamba kepada Tuhannya. Niatnya seorang yang beriman, dan orang beriman nggak mungkin dia pamer dan yang lainnya, nggak mungkin, karena itu bukan sifatnya orang beriman, sifatnya orang munafik, pamer. Wa qala alaihi salatu wassalam fima yahkihi an rabbih. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan dari Tuhannya. Sama hadisul qudsi. A'datu li ibadiy salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Sering kita sebutkan di antara sifatnya surga. Di antara sifatnya surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Diberikan oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang soleh. Hamba-hambanya yang soleh. Wa fi Zabur, di dalam kitab Allah Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Ibna Adam ati'ni, wahai manusia, putra Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, ati'ni, patuhlah kepadaku, tunduklah, nurutlah kepada ajaran atau perintahku. Apa hasilnya? Amla galbaka ghinan, aku penuhi hatimu dengan rasa cukup. Manusia wataknya itu enggak merasa cukup kalau enggak diajari, enggak dididik, enggak dibersihkan. Jiwanya ini, hatinya ini enggak akan merasa cukup. Apa percaya? Tak buktino. Kalau kita kerja sampai bisa beli rumah sendiri, cukup? Satu, pasti kita akan ingin menambah. Kalau enggak nambah omahe ya nambah gede nih. Kan gitu ya. Tingkat kah atau diperlebar kah atau yang lain sebagainya. Enggak cukup satu. Wis besar rumahnya. Yang lagi maneng beli mobil. Cukup satu? Enggak, dia akan pasti nambah lagi. Setelah nambah lagi mobil, aku lek metu-metu kene gak enak gawe mobil. Tuku sepeda motor. Cukup siji? Gak percaya. Omahe sampean ono piro sepedae? Setiap rumah paling enggak ono loro atau telu. Ono sing sampai 5 sepedae. Iki apa Bang Cuilan tahu apa iki kok akeh teman sepedae. Padahal satu cukup. Enggak merasa cukup. Terus ingin terus nambah, terus nambah. Itu watak manusia. Sampai di tingkatan bojo.
Cukup siji. Si manten anyar lho, si manten anyar takonono. Wis cukup siji. Gak ngira apa. Sik kepingin nambah. Itu watak padahal siji gak entek kan ya. Ya mesti ae lek entek lak coklat. Menungso kate entek. Ya entek nyawae. Ini dalile wong edok ngono ah, siji gak entek kate nambah. Ya kate entek ya apa? Kudu panganan. Menungso dipangan lak dadi apa piye niku? Sumanto biyen niku mangan menungso kan entek anjene. Tapi bosan iki tak gak? Sing jujur dadi wong lanang, bosan tak gak? Mboten gak percaya blas masih mantan anyar gak percaya. Ya bosan, mosok mangan soto tok ben dina. Cobaan ta sotone tangga lak luwih enak. Kan ngono. Ya maksudnya aja bojone tangga, aja. Maksudnya iku lek rabi maning iku rasane iso tambah enak. Masih sing bojo pertama ya tambah enak kok. Sing wani pokoke. Jadi intinya manusia itu wataknya nggak akan merasa cukup. Tapi ketika dia taat kepada Allah, patuh kepada Allah, dia akan merasa cukup. Rumah dia punya seadanya. Mungkin insya Allah kalau dibuat rumah tangga itu pada umumnya orang sebetulnya kurang, tapi karena dia taat kepada Allah, alhamdulillah diberi kenikmatan oleh Allah, cukup dia akan merasa cukup, dan itu yang mengisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek bojo insya Allah gak, tetap kurang aja sih. Soalnya jatahnya memang 4, ngono lho, jatahnya memang 4. Lek bojo ku mesti jatahnya ku 4, jadi aku merasa cukup, gak wedi cukup ya, wedi lek iku. Wa yadaika rizqan, patuhlah wahai manusia kepadaku, taatlah, tanganmu gak akan kosong dari rizki. Kalau kita perhatikan, mana ada orang soleh ngemis di jalan? Gak ada. Mana ada orang soleh kekurangan? Gak ada. Nolak sing yo. Itu Al-Habib Ali bin Ja'far Ali Drus, Malaysia Batu Pahat. Beliau itu sing nawani bangun omahe dudu wong siji. Atusan sing nawani bangun omahe. Rumahnya itu gedek. Gedek rumahnya. Ini karena taat kepada Allah, ya merasa cukup dengan apa yang dipunya. Rumahnya gedek. Tamu nih Spender, Innova, Fortuner, Mercy, BMW, tamu nih. Nang omahe sapa? Habib Ali. Omahe gedek. Yang menawarkan untuk bangun rumahnya itu wis atusan. Tolak. Gak mau. Dunia iki nguber wis. Nek sampe lak nguber dunya. Kalau ini dunia yang berebut untuk membangun rumahnya, ditolak, gak diterima sama sekali. Ditolak, gak diterima sama sekali. Kehidupannya apa adanya dengan rumah yang sangat-sangat, ya bukan sederhana ya. Ya kurang kalau menurut kita. Miskinnya orang Indonesia lo gedek insyaallah wis gak ono saiki. 1-2 yang masih rumahnya gede kalau di kota ya boleh di desa pelosok haru. Di kota sak miskin-miskine duwe sepeda motor. Beliau enggak apa adanya. Tapi yang datang bukan hanya orang Singapura tok. Indonesia bukan hanya Malaysia tok, Singapura, Malaysia, Brunei, kemudian Mekah, Madinah, Hadramut, Yaman secara keseluruhan datang ke rumah beliau nyari berkah. Didatangi. Rizki gak pernah kurang, nolak. Lek sampean kan gak wis gak sing kanan sing kiri. Gak ngene. Itu kita. Mereka ndak sampai nolak. Apa penyebabnya? Ati'ni. Ya, ati'ni. Amla galbaka ghinan wa yadaika rizqan wa jismaka sihha. Jasadnya, anggota tubuhnya sehat. Gak ono orang soleh iku kena penyakit aneh-aneh, gak ono. Kalaupun kena penyakit aneh-aneh, misalkan darah tinggi atau diabetes dan lain sebagainya, iku gara-gara apa? Nyenengno atine wong-wong lho. Diundang nang omahe mangan, yo mangan. Penyakitan.
Nang kono diundang mangan, nyenengno. Niate nyenengno. Lah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu khalus surur. Karena dia orang soleh, dihormati, dimuliakan, kepingin dapat berkahnya, dia makan di rumahnya, terpaksa mangan. Aslinya gak kepingin. Kenapa? Gak ono wong soleh doyan mangan itu gak ono. Mereka makan secukupnya setiap harinya. Tapi karena diundang, karena menyenangkan yang ngundang, sakno. Tujuh kayak kita, bukan seperti kita ya. Aku nyenengno embo-embo. Ayo, bukan seperti kita. Nyenengno itu sekedarnya, tapi yo mangan di kono, ya mangan di kono. Undangan ping 5 sedino ya mangan kabeh. Lek kita memang sik luwe, sik butuh marung maning sian. 5 iku sik butuh marung maning. Gak percaya. Lek ono tahlilan biasa mari maghrib sampai mari isya. Aku takok jam 09.00 mangan maneh ta gak? Mboten embo. Mboten nolak, mangan maning. Kalau mereka enggak, karena terpaksa diundang ini mangan nyenengno sing ngundang. Makanya mereka sakit. Tapi mereka yang enggak jarang keluar rumah, yang ahli ibadah jarang keluar rumah, jarang menerima undangan, sehat-sehat. Seperti pernah saya sebutkan yang mengarang kitab Abi Syuja itu. Usianya sampai 162, ya gate kacamataan. Kaya kacamata rabun. Iki nom-nom saiki wis rabun kabeh ya. Sing nom-noman wis gawe kacamata. Ini sudah 160-an gak gawe kacamata sik seger. Pernah mungkin ada yang dengarkan ceramahnya Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo tentang salah satu kiai, kalau nggak salah namanya Kiai Effendi di Jakarta, kalau nggak salah di Jawa Barat atau Jakarta, itu tegas masih sterek awake. Anake wis ngene-ngene kan. Wis buyuten. Anake ku wis buyuten gawe tongkat. Bapak iso seger rambutnya si ireng klemis dudu disdemir dudu. Anake wis gawe tongkat putih kabeh. Orang menganggap sing bapak iki ya sing anak, sing anak sing bapak. Tapi pas salaman sing wis ngene-ngene iki mang ambung tangan karo sing seger. Ternyata anaknya. Apa penyebabnya? Beda kelas ibadahe anak ambek bapak iki mang. Makanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman kepada dunia, mengatakan kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, man khadamani fakhdumi, siapa yang melayani aku, kewajiban ia jalankan, kesunahan ia lakukan, maka fakhdumi, layani dia. Wa man khadamaki, yang melayani kamu, yang kehidupannya fokus hanya untuk dunia, kerja, uang, buat nyenangkan keluarga, terus pikirannya nyenangkan keluarga. Kapan nyenangkan Rasulullah gak tahu. Sing dipikirnya nyenangkan keluarga tok. Padahal yang nyenangkan dia bukan keluarganya, Rasulullah. Yang membahagiakan dia, yang menyelamatkan dia Rasulullah, bukan keluarganya. Tapi sing dipikirnya nyenangkan keluarga iki, aku gawe keluargaku. Sampai kapan? Sampai mati yo keluarga sampean lho, yo tetep ngomongi kurang. Sampean mati. Sing lek misale sik enom yo rabi maneng, kan ngono. Terus kate rondo seumur hidup, gak percaya aku. Lek wis umur 50 paling mungkin sik iya. Lek sik tapi masih 50 lho, artis-artis iku lho. 50 yo rabi maneh si Andi Kober, kan ngono. Apa maneh sik enom? Jamu ya. Apa? Jamu, ora jamu. Janda muda, ya wis gati repot-repot ngene tok teko wong lanang ya. Ngene tok lho. Teko. Kan ngono. Lah yang melayani dunia, yang kepikirannya sibuknya hanya urusan dunia saja, kerja. Mau apa foya hidupnya itu saja. Fastakhdimi, jadikan dia pelayanmu. Wis, kita milih mana ini? Kita mau jadi pelayannya dunia atau jadi dunia yang jadi pelayan kita? Milih mana kita? Hah? Kita milih jadi pelayannya dunia apa dunia yang melayani kita? Ya wis engko lek ana kerja bakti ojo kerja bakti ae. Ya, man khadamani fakhdumi. Ya, siapa yang berkhidmat kepadaku, layani wahai dunia. Makanya kalau kita lihat kehidupan orang-orang soleh, lihat mereka
kerjanya apa adanya loh. Tapi nang luar negeri ku koyo apa ya? Kayak metu nang omah ngono nang luar negeri. Iya, sampean sing tau numpak pesawat ngajung lagi. Paling wong 5 wong 6. An ngono. Tapi orang-orang soal itu lihat. Pesawat itu kayak sepeda motor lho wis. Kabeh wong iso numpaki. Mudah bagi mereka. Keluar negeri itu bukan kayak awak-awakan kan paling gara-gara mondok Hak mondok wis gak mungkin luar negeri kan ibarat bayangan soro. Lek wong Indonesia iki paling yo banyakan kan haji ya, umroh. Coba aku kepingin nang Eropa ngono dolen rong dino nang Eropa balik. Ono iku paling sing miliarder. Tapi orang-orang soleh, loh, mereka itu dilayani dunia. Mereka uang nggak punya, tapi orang sudah menyodorkan. Kenapa? Dia dibutuhkan di sana untuk berdakwah, untuk mengajar, untuk memberikan keberkahan, sehingga orang rebutan bayari mobil. Kita melihat dengan kepala mata kita sendiri. Wong sing gak cinta dunia yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala, montore dicolong loh. Lek ngene. Aduh, wis lapor polisi sing iko sing iki ilang ya wis salat. Enak ya? Loh, ganti teko motor liyane. Orang berebut ingin memberikan fasilitas kepada dia. Itu hakikatnya dunia ingin melayani dia. Nah, jadilah orang yang soleh, kita akan dilayani oleh dunia. Lek gak gelem ya wis dadi pelayan dunia itu terus. Orang yang sibuk kerja sampai tuwek uripe ya bingung kerja tok. Wis pensiun ya sik bingung urusan kerja. Lah nek mari ini gak selesai. Maka dari itu kita rubah. Lo kita bukan gak usah kerja. Yo apa mangane? Lo kerja. Butuh kerja apa 8 jam, kerja 8 jam, enggak apa-apa. Tapi ibadah kita jangan kalah dengan pekerjaan kita. Oh, saya masuk malam, gak iso qiyamul lail bengi. Gak usah salat qiyamul lail. Kerja ambil zikir subhanallah la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allah. Boleh, bisa. Kerja tapi iringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dilayani oleh dunia. Terus jangan berharap, wah aku pengen dilayani dunia ibadah. Yo sabar sih, ada tingkatannya. Temenan tangga ya ada tingkatannya, ada tahap-tahapnya. Aku ki wis semangat lo ibadah. Kok sik gak enak ya uripku. Lek langsung enak engko di surga. Sik di dunia diuji dulu. Percaya apa enggak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Percaya apa enggak dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Percaya berarti temenan, ibadahnya itu benar-benar lillah. Kalau sudah lillah datang, kita yang enggak mau nanti. Iya. Jadi kalau kita berharap dunianya enggak akan datang. Tapi kalau kita sudah berharap Allah, dunia itu datang nanti. Kita yang nolak, gak wis. Gak percaya, cobaan dewi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberikan kepada kita manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.